Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Nurliza Utami dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi antihistamin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan antihistamin? Antihistamin adalah larutan bahan obat yang digunakan untuk menghambat efek histamin terhadap tubuh, yang merupakan senyawa nitrogen yang bersifat basa. Sebagian besar dapat bereaksi dengan asam membentuk garam yang larut dalam air. Sifat umumnya yaitu umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau, rasa pahit. Garam antihistamin umumnya larut dalam air, suka larut dalam pelarut organik. Reaksi umumnya yaitu dengan asam-asam pekat umumnya menghasilkan warna. Jika diendapkan dengan air, warna berubah atau hilang. Percobaan pendahuluan dan reaksi umumnya yang perlu dilakukan pada analisis antihistamin antara lain. Nah, untuk analisis antihistaminnya yaitu yang pertama ada tes nyala baseline yaitu untuk garam HCl, yang kedua yaitu ada reaksi dengan larutan AgNO3, yang ketiga yaitu ada reaksi dengan Lieberman, yang keempat ada reaksi dengan aquabron, yang kelima ada reaksi dengan FeCl3, yang keenam ada reaksi dengan reaksi Raux, yang ketujuh yaitu ada reaksi dengan asam-asam pekat, misalnya yaitu H2SO4 pekat dan juga HNO3 pekat. Ada reaksi Ederman, reaksi Marquis, reaksi Porde, dan juga ada reaksi Madelin. Yang kedelapan yaitu ada reaksi dengan larutan PDHBHCl. Ada juga reaksi kristal untuk antihistamin. Yang pertama yaitu ada sublimasi, selanjutnya ada sublimat, ada asam perklon, ada asam pikrat, dan juga ada kalium peroksianida dan kalium perisianida. Selanjutnya yaitu identifikasi golongan antihistamin. Yang pertama yaitu ada diphenydramin HCl atau disebut dengan Benadryl. Merupakan serbuk kristal putih, tidak berbau, rasa pahit disertai rasa tebal, mudah larut dalam air, etanol, kloroform, agak sukar larut dalam aseton, sangat sukar larut dalam ether. Identifikasinya yang pertama yaitu ada reaksi Porde akan menghasilkan warna kuning terang, yang kedua yaitu ada reaksi Madelin akan menghasilkan warna kuning terang, yang ketiga ada reaksi Marquis akan menghasilkan warna kuning yaitu kuning kenari sampai dengan kuning jingga, yang keempat yaitu dengan penambahan H2SO4 pekat akan terbentuk warna jingga yang berubah menjadi jingga merah. Selanjutnya yaitu yang kelima ada reaksi Lieberman yaitu akan menghasilkan warna jingga coklat. Yang keenam yaitu jika 5 mg zat ditambahkan campuran 0,5 ml HNO3 pekat dan 0,5 ml H2SO4 pekat akan menghasilkan warna ungu yang segera berubah menjadi merah. Kemudian lama-kelamaan akan menjadi warna kuning. Yang ketujuh yaitu dengan penambahan HNO3 pekat akan menghasilkan warna coklat ungu yang berubah menjadi merah rosa dan lama-kelamaan akan menjadi warna hijau. Yang kedelapan yaitu ada reaksi Erdmann akan menghasilkan warna kuning jingga. Yang kesembilan yaitu dengan penambahan aquabron akan menghasilkan warna kuning disertai dengan endapan. Yang terakhir yaitu ada reaksi kristal. Yang pertama yaitu ada asam pikrat, kedua asam perklon, ada juga K3FeCN6, yang keempat ada K4FeCN4, dan yang kelima ada HgCl2. Nah, yaitu yang kedua ada behidrolin napadisylat atau inkidal, merupakan serbuk putih sangat suka larut dalam air, etanol, kloroform, dan juga ether. Cara identifikasinya yaitu yang pertama ada reaksi Marquis akan menghasilkan warna biru abu-abu, yang kedua ada reaksi Porde akan menghasilkan warna biru terang, yang ketiga yaitu ada reaksi Madelin akan menghasilkan warna biru terang, yang keempat yaitu ada reaksi Vitali akan menghasilkan warna hijau kuning. Sedangkan untuk identifikasi reaksi kristalnya yaitu yang pertama ada larutan HgCl2 akan menghasilkan dengan jarum-jarum roset, dan yang kedua yaitu ada larutan KCN akan menghasilkan roset. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan maupun pada slide video. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.